Kabar buruk seusai laga Tottenham Hotspur versus MU kemarin. Dikatakan Benjamin Sesko alami cedera. Ruben Amorim buka peluang MU beli striker baru. Manajer Manchester United, Ruben Amorim memberikan informasi seputar rencana transfer timnya di musim dingin nanti. Ia menyebut Setan Merah berpotensi mendatangkan striker baru di bursa transfer yang akan datang. Di akhir pekan kemarin, Manchester United mendapatkan musibah. Striker andalan mereka, Benjamin Sesko, mengalami cedera saat masuk sebagai pemain pengganti menghadapi Tottenham. Sang striker dikabarkan mengalami cedera lutut. Ia berpotensi absen cukup lama untuk memulihkan cedera yang ia alami tersebut. Ruben Amorim mengakui bahwa jika Sesko absen cukup lama, maka itu akan menjadi masalah tersendiri bagi MU. Itulah sebabnya sang manajer mengakui MU berpotensi mendatangkan striker baru di musim dingin nanti. Dalam wawancaranya seusai pertandingan, Amorim mengakui bahwa situasi lini serang MU saat ini sangat membutuhkan tenaga tambahan. Karena di bulan Desember nanti, MU juga akan kehilangan beberapa pemain intinya. Amad Diallo dan Bryan Mbeumo akan membela negara mereka di Piala Afrika. Alhasil, Amorim membuka peluang MU mendatangkan penyerang baru di musim dingin nanti. Pertama-tama, kami harus memastikan bagaimana kondisi Benjamin Sesko. Selain itu, kami juga punya masalah dengan beberapa pemain kami yang bermain di Piala Afrika. Namun kami sudah mengetahui hal itu sebelumnya, buka Amorim. Amorim menyebut jika Sesko absen lama ditambah dengan kepergian Mbeumo dan Amad akan membuat produktivitas gol Manchester United menurun. Itulah mengapa dia tidak ingin hal itu terjadi di musim dingin nanti. Amorim akan mencoba merekrut penyerang baru di musim dingin nanti meski ia mengakui bahwa tidak mudah mendapatkan pemain berkualitas dengan harga terjangkau di bursa transfer musim dingin nanti. Ya, kami berada dalam situasi yang sulit saat ini. Namun kita lihat nanti, apakah kami bisa memperkuat tim ini ketika bursa transfer dibuka, pungkas sang pelatih. Menurut kabar yang beredar, MU tidak hanya belanja striker baru di musim dingin nanti. Setan Merah juga berencana merekrut gelandang bertahan baru. Setan Merah membutuhkan sosok yang bisa jadi pelapis Casemiro di lini tengah mereka, sehingga belanja gelandang bertahan akan jadi salah satu agenda MU. Bos Tottenham puji Manchester United, mereka jauh lebih ngeri sekarang. Manajer Tottenham, Thomas Frank, baru-baru ini memberikan pujian kepada Manchester United. Ia menilai ada peningkatan signifikan yang ditunjukkan Setan Merah pada musim 2025-2026. Pujian ini disampaikan Frank sesuai pertandingan Tottenham versus Manchester United di akhir pekan ini. Di laga ini, MU sebenarnya nyaris kalah setelah mereka tertinggal 2-1 di penghujung babak kedua. Namun beberapa detik sebelum bubaran, Setan Merah berhasil menyamakan kedudukan. Memanfaatkan sepak pojok Bruno Fernandes, Setan Merah berhasil membobol gawang Tottenham berkat sundulan Matthijs de Ligt. Frank mengaku terkesan melihat penampilan Setan Merah itu. Ia menilai MU benar-benar menunjukkan performa yang solid di laga ini. Diwawancarai sesuai pertandingan, Frank memberikan pujian kepada skuad Manchester United. Ia menilai Setan Merah kini menjelma menjadi tim yang berbahaya. Ia menyebut ada peningkatan yang signifikan dari skuad MU jika dibandingkan dengan musim lalu. Dan itu membuatnya terkesan dengan perkembangan Setan Merah. Saya rasa sudah jelas bahwa Manchester United sudah jauh lebih baik di musim ini. Mereka terlihat jauh lebih padu dan mereka sangat berbahaya ketika maju menyerang, ujar Frank. Frank sendiri tidak terlalu kecewa dengan kegagalan menang melawan MU. Ia menilai para pemain Tottenham sudah memberikan segalanya agar mereka bisa meraih poin atas Setan Merah. Hari ini kami bermain dengan performa yang bagus melawan tim bagus seperti Manchester United yang di belakangan ini lagi bermain dengan baik, sambung Frank. Kami hari ini bisa meladeni permainan tim yang percaya diri seperti MU dan hanya membiarkan mereka melepaskan 5 tembakan sepanjang laga ketika mereka bermain dengan pemain-pemain terbaik mereka hari ini, pungkas mantan pelatih Brentford tersebut. Berkat hasil imbang ini, Manchester United masih belum menyentuh kekalahan di 5 pertandingan terakhir mereka di Premier League. Mereka meraih 3 kemenangan dan 2 hasil imbang,
Sehingga Setan Merah bertekad untuk melanjutkan tren positif mereka seusai jeda internasional nanti. Mohon doa dan dukungannya dari fans Manchester United dengan mengetik amin di kolom komentar. Mudah-mudahan dengan banyaknya doa dari kalian semua, Manchester United lebih baik dari hari ke harinya. Amin. Bangkit bersama Real Betis usai terpuruk di Man United, Anthony kini ingin jadi inspirasi untuk pemain muda. Kisah perjalanan Anthony dalam dunia sepak bola penuh dengan lika-liku yang menguras emosi. Dari pemain yang digadang-gadang bakal jadi bintang besar di Manchester United, ia justru terpuruk dan kehilangan arah. Namun, karirnya kini menemukan kembali cahaya di Spanyol bersama Real Betis. Anthony datang ke Old Trafford pada Agustus 2022 dengan status mega transfer dari Ajax senilai 82 juta euro. Ekspektasi publik begitu tinggi, tapi performanya tak sepadan dengan bandrolnya. 2 musim berlalu, ia hanya mencatat 12 gol dan 5 assist dari 96 pertandingan, angka yang jauh dari harapan fans Setan Merah. Kritik demi kritik menghantam. Performa buruk dan masalah pribadi membuat Anthony kehilangan tempat di skuad utama. Situasi itu berubah ketika Real Betis memberinya kesempatan hidup baru lewat masa pinjaman di paruh kedua musim 2024-2025. Di Spanyol, permainan Anthony kembali hidup dan energinya seperti terlahir ulang. Setelah Betis resmi mempermanenkannya, Anthony langsung tampil menonjol di awal musim. Dalam 10 laga di semua ajang, ia mencetak 6 gol dan 2 assist. Penampilannya tak hanya memulihkan karirnya, tetapi juga kepercayaan dirinya sebagai pemain yang dulu sempat diragukan banyak orang. Kini, setelah bangkit dari keterpurukan, Anthony punya pesan khusus untuk para pemain muda yang bermimpi menembus dunia sepak bola. Ia berharap perjalanannya bisa jadi contoh bahwa kegagalan bukan akhir segalanya. Pemain asal Brasil itu menerima penghargaan Silver Dove dari Sekolah Budaya Perdamaian di Sevilla atas kisah hidupnya yang inspiratif. Di momen itu, ia mengungkapkan rasa bangga sekaligus pesan moral bagi generasi muda. Bermimpilah besar, saya telah melalui banyak hal dan hari ini saya baik-baik saja, saya bahagia. Saya telah melalui suatu proses dan jika saya boleh memberikan satu nasihat kepada semua anak, itu adalah untuk selalu bermimpi besar, karena itu mungkin untuk dicapai. Saya adalah bukti nyata dari hal itu dan saya sangat bangga dengan diri saya sebagai pria, sebagai ayah. Saya harap kisah saya dapat menginspirasi banyak orang. Saya sangat bangga menerima penghargaan ini, ujar Anthony dengan penuh emosi via gol. Kisahnya bersama Real Betis kini menjadi simbol kebangkitan dan ketekunan. Dari pemain yang sempat dianggap gagal, ia menjelma menjadi contoh nyata bahwa mimpi besar bisa hidup kembali dengan kerja keras dan keyakinan. Di balik senyum dan kesuksesan barunya, Anthony tak menutupi kenyataan pahit yang ia alami selama di Manchester United. Ia mengaku sempat merasa terisolasi dan tidak dihargai, terutama di masa-masa tersulitnya di Inggris. Dalam wawancara bersama El Desmarque, pemain berusia 25 tahun itu mengenang periode gelap tersebut dengan jujur. Bulan-bulan di Inggris sangat berat, lebih dari 40 hari di hotel, berlatih terpisah. Saya merasa mereka tidak menghargai saya. Tapi bukan itu intinya, saya tidak ingin menciptakan kontroversi. Begitulah hidup, katanya. Anthony tetap berusaha memandang pengalaman itu dengan sisi positif. Saya sangat berterima kasih untuk klub ini. Ada masa-masa sulit, tetapi juga masa-masa indah dengan 2 gelar. Keluarga saya pergi ke Sevilla 4 atau 5 hari sebelum kesepakatan diresmikan. Saya menyewakan rumah, lanjutnya. Kini di Betis, Anthony menemukan kedamaian yang lama ia cari. Ia disambut hangat oleh fans, bahkan mengaku sulit tidur setelah melihat dukungan besar yang datang sejak hari pertama.